semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, walaupun dalam keadaan lagi pandemi kayak gini, semoga tidak mengganggu aktivitasnya dan dapat bekerja sebagaimana mestinya. Oh ya, kembali lagi nih di Dimsum, diskusi sehat ala mahasiswa. Nah, perkenalkan, namaku Yaspi dan aku sebagai anggota terakhir dari proyek Dimsum ini. Nah, minggu kemarin kan kalian udah dengerin podcastnya Nurul sama Silvi nih. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian bakal ditemenin sama aku. Jadi, pada kali ini kita akan ngebahas tema yang sama kayak kemarin-kemarin. Tapi dengan subtema yang berbeda. Nah, subtema yang aku bawa kali ini adalah tentang mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi mendekatkan diri kepada Tuhan yang dimaksud di sini nih bukan lagi ceramah ya, tapi mendekatkan diri tentang bagaimana sih kita mendekatkan diri kepada Tuhan agar dapat menenangkan hati selama pandemi ini. Nah, bahasan kali ini mengenai apa korelasi antara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan manajemen pikiran di saat pandemi ini. Nah, tapi di sini aku nggak sendirian nih. Kali ini aku bakal ditemani dengan temanku yang menurutku ini cocok banget buat diajak diskusi pada hari ini. Nah, dia tuh namanya Cahyo Ikhtifasuddin. Nah, Cahyo ini adalah mahasiswa di Al-Bukhari International University yang ada di Malaysia. Nah, sekarang kita udah tersambung ke Cahyo ya. Halo Cahyo, gimana kabarnya Cahyo? Halo, alhamdulillah baik. Gimana kabar Yasvi sama teman-teman di Indonesia? Alhamdulillah baik-baik semua. Oh ya, sekarang lagi di mana yuk? Lagi di kampus ini, tepatnya di Al-Bukhari International University, itu di kota Al-Star, negara bagian Kedah, Malaysia. Oh, gitu. Kalau sekarang lagi sibuk-sibuknya apa yuk? Sibukannya kayak sama kayak mahasiswa yang lain gitu lah ya. Tugas online itu banyak banget sekarang. Terus kayak Oh, sekarang ini juga lagi online, ya online tugas work online. juga kan. Jadi samalah assignment, tugas, semuanya serba daring. Hmm, jadi tugas online ya kesibukannya kali ini. Ah, Kuliahnya juga. Hmm, ngomong-ngomong ya yuk, ini kan lagi pandemi yuk. Kamu tahu nggak yuk gimana perkembangan COVID-19 di Indonesia itu kayak gimana? COVID-19 di Indonesia itu tahu sedikit banyak dari sosmed. Soalnya di sosial media itu kan persebaran beritanya cepat banget, informasinya bisa kita dapat Ya. dengan segera dan sangat update. Terus juga dapat berita dari teman-teman juga, dari Yaspi juga kan termasuk Ya. tanya-tanya gimana tuh keadaannya sekarang. Terus kalau nggak salah Indonesia itu sekarang udah nyampe berapa yang aktif? 17.000 kasus nggak sih? Ya, 17.000 kasus di Indonesia. Nah, itu pun kalau nggak salah 15 Mei total kasus barunya hampir 500 kan. Jadi Ya. banyak banget sih itu. Hmm, udah banyak banget sih di Indonesia. Udah kesebar di Indonesia tuh udah ke semua provinsi yuk. 34 provinsi itu udah kesebar semua di Indonesia. Oh, semuanya gitu. Hmm. Apalagi di Jakarta tuh yuk. Tahu sendiri kan Jakarta itu kan sebagai pusat orang yang ngumpul-ngumpul lah yuk. Hmm. Banyak juga perantauan yang ke Jakarta kan buat kerja. Nah, akibat dari pandemi ini, mereka tuh kan banyak yang di PHK yuk. Nah, akibatnya mereka nggak ada pekerjaan dan balik ke kampung halaman. Tapi balik ke kampung halamannya tuh ada juga yang sedang terinfeksi COVID-19 yuk. Nah, jadi itu juga yang menjadi penyebab penyebaran di Jakarta tuh banyak banget sih ke seluruh Indonesia. Oke, jadi dari Jakarta itu sebagai pusatnya terus nyebar ke daerah-daerah yang lebih kecil gitu ya. Iya, kebanyakan dari Jakarta sih. Jadi karena kurangnya kesadaran juga ya, jadi banyak orang-orang tuh yang mudik ke kampung halamannya atau pulang kampung ke akibat dari COVID-19 ini. Iya betul. Kalau kalau COVID-19 di Malaysia persebarannya gimana yuk?
Bisa dijelasin nggak? COVID-19 di Malaysia itu kan kasus awal kalau di Indonesia itu 25 Januari. Kalau di Malaysia lebih eh, eh 25 Januari itu di Malaysia. Malaysia. Ya, lebih awal daripada di Indonesia kan 2 Maret. Nah, tapi untuk kasusnya sendiri di Malaysia per tanggal 11 Mei itu keseluruhannya hanya, ya disebutnya hanya Ya. sekitar 6.700. Cuma enam Jadi ribu tujuh ratus. sangat jauh gitu dibandingin Indonesia kan. Terus juga rate kematiannya, jadi banyak jumlah kematian itu 109 itu di tanggal 11 Mei. Artinya itu cuma sekitar 1,6%-nya gitu lah. Kalau di Dikit juga. Indonesia kematiannya sekitar 6,7, 6,5% itu. Jadi ya senjangnya jauh sih, ini jauh. Iya. Kemudian di Malaysia itu kan menetapkan lockdown ya sejak 18 Maret. Iya. Kemudian pemerintah itu memperpanjang lockdown itu setiap 14 hari, 14 hari. Jadi itu disebut satu Sorry fase. sekali. Nah, pada awalnya pemerintah nerapin 5 fase tuh dimulai dari 18 Maret. 14 hari pertama itu disebut fase pemantauan. Kemudian 14 hari kedua itu pencegahan. Yang ketiga itu pemulihan. Terus keempat pembersihan dan harusnya sudah berakhir di fase kelima yaitu fase pembebasan. Itu harusnya selesai tanggal 27 Mei. Namun karena pemerintah merasa masih perlu, jadi akhirnya pada tanggal 10 Mei kemarin Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin itu memutuskan untuk memperpanjang lockdown hingga 9 Juni 2020. Namun bedanya lockdown yang sekarang ini itu sifatnya lebih ke lockdown yang bersyarat sih. Jadi pembatasan kayak yang di Indonesia. Kalau yang awalnya itu kan total ya, jadi sama sekali nggak boleh keluar misalnya. Nah kalau sekarang olahraga pun boleh asalkan bukannya melibatkan fisik secara langsung, pertemuan fisik gitu. Jadi kayak sepak bola itu bisa dilarang. Tapi kalau misalnya main bulu tangkis atau tenis yang jarak orang itu berjauhan, itu udah mulai diperbolehkan. Terus kayak misal tanggal 15 hari Jumat itu 15 Mei. 15 Mei itu eh, Masjid Negara Malaysia yang ada di Kuala Lumpur itu juga udah ngelaksanain sholat Jumat berjamaah. Oh, udah diadain lagi. Secara umum itu keadaan Malaysia sudah membaik, jadi mulai di tidak terlalu ketat seperti dulu gitu. Ya, overall itu udah sangat membaik sih Malaysia. Bahkan pernah waktu itu kasus kematian perharinya tuh udah 0, jadi nggak ada kematian waktu itu. Jadi bisa disimpulkan tuh kalau Malaysia tuh awal-awalnya kena duluan COVID-19 ya, yuk, daripada Iya, Indonesia. Tapi di sekarang-sekarang ini malah kasus Indonesia tuh yang munculnya akhiran, nah sekarang jadi banyak banget tuh dibanding Malaysia. Karena Pemerintahnya, mungkin tadi lockdownnya itu sangat berpengaruh ke penanganannya sih. ya emang gitu sih. Dan sama masyarakatnya juga kan yang berpartisipasi dalam penanganan juga kan, nggak mungkin kan cuma pemerintah doang yang baru. Betul, harusnya kita saling sinergi gitulah, sama-sama ngelakuin yang terbaik gitu. Iya, iya, iya. Terus kita masuk ke bahasan inti nih, yuk. Oke. Jadi kita kan bahas tentang korelasi antara mendekatkan diri kepada Tuhan dan menenangkan pikiran akibat COVID-19 ini, yuk. Nah, menurutmu ada nggak, yuk, kaitan atau kamu saya nggak kalau mendekatkan diri kepada Tuhan tuh dapat menenangkan pikiran kita saat ini, yuk? Oh, mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau
Aku pribadi sih setuju banget gitu ya dengan pernyataan seperti itu. Soalnya kita tahu orang Indonesia itu kental dengan agama kan mayoritas. Orang Ya, sila Pancasila yang sebagai dasar negara pun ketuhanan yang maha esa gitu. iya, jalan Jadi pertama. penduduknya pun kental dengan hal-hal berbau agamis. Dan kita dididik juga dari kecil dengan aturan-aturan agama, terus dengan doa-doa harian dan sebagainya. Nah, di situ juga diajarkan oleh orang tua kita tentang bagaimana sih caranya kita menghadapi musibah gitu kan. Terus kalau kena musibah, biasanya orang tua tuh nasihati ya untuk selalu sabar, tetap Ya, tenang dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Jadi di mantap. keadaan sekarang yang sedang terjadi musibah pandemi ini pun, rasanya udah jadi kodrat manusia untuk kembali lagi ke Tuhan dan Ya, betul. berdoa agar musibah ini segera berakhir gitu. Terus kalau misalnya bicara tentang salah satu agama nih, misalnya agama saya kan Islam. Di Ya, Islam ya. sendiri itu ada sebuah ayat gitu di Al-Quran bahwa menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah lah maka hati ini akan menjadi tenang. Gitu. Ah, Jadi iya, iya, benar. menurut keyakinan Islam pun sudah sangat relate dengan pernyataan yang tadi. Gitu. Iya, betul banget. Jadi ada kaitannya jelas ya, yuk. Apalagi kultur Indonesia nih yang emang dari sananya dari didik tentang agama-agama juga ya, yuk. Iya betul banget. Terus oh ya misal mau boleh nanya nggak nih balik nanya. Oh, boleh, boleh, boleh. Kalau masalah dari sudut pandang Yasmin nih masalah COVID-19 dan tentang tadi hal-hal masalah ketuhanan gitu ya maksudnya agama. Menurutmu kenapa sih manusia itu bisa tenang padahal dengan mengingat kepadanya atau mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada hal berbau agamis itu bisa jadi tenang tuh kenapa sih? Mendekatkan diri kepada Tuhan bisa menjadi tenang. Oke. Kalau menurutku tuh, jadi gini yuk. Nah, aku bahas dari awal-awal dulu ya. Jadi kan pandemi ini awalnya itu kan membuat kita panik kan. Awalnya itu kan kita panik tuh akibat pandemi ini. Nah, jadi yang paniknya tuh juga karena penyakitnya, terus juga karena dampak yang timbul dari COVID-19 ini, misalnya dampak ekonomi apa dan lain-lain gitu ya. Mm-mm. Jadi menurutku tuh ada sih kaitannya. Jadi kaitannya tuh kalau kita mengingat Tuhan tuh bakal menjadi tenang. Kayak yang kamu ngomongin tadi tuh aku setuju banget itu ya. Nah, kenapa demikian? Karena dengan mengingat Tuhan tuh menurutku bisa menenangkan pikiran banget sih. Kayak contohnya tuh membaca Al-Quran yuk. Nah, jadi membaca Al-Quran tuh bisa menenangkan hati kita. Itu sih salah satu contohnya yuk. Nah, Betul sih. terus kita masuk ke agak yang paling paling dalam. Agak dalam dikit nih. Jadi dulu tuh kita bahas masa lalu ya. Jadi dulu tuh ada seorang filsuf bernama Karl Marx. Nah, Karl Marx ini ada pernyataannya yang populer banget nih, yo. Nah, jadi dia tuh bilang kalau agama adalah candu, Hmm. gitu ya. Pernah dengar sih kalimat kayak gitu, cuman kenapa tuh dia bisa bilang gitu? Mungkin ada maksud di baliknya. Nah, kenapa candu? Candu yang dimaksud di sini tuh bukan candu yang negatif ya, yo, tapi candu yang positif. Nah, kenapa positif? Karena candunya ini candu yang dimaksud ini enggak ngejelek-jelekin agama, justru sebaliknya. Nah, dia tuh ada pernyataan lengkap yo. Pernyataan lengkapnya tuh kayak gini. Agama adalah keluh kesah dari masyarakat yang tertindas, hati dari dunia yang tak berhati, dan jiwa dari keadaan tak berjiwa. Candu adalah agama adalah candu masyarakat. Nah, gitu penjelasannya yo. Oke, jadi itu kalimat lengkapnya sebenarnya. Jadi kan yang Hmm. selama kita dengar cuma yang singkatnya aja. Nah, kalau dari pernyataan lengkapnya sendiri tuh punya maksud apa sih? Kok bisa disebut kayak gitu? Nah, jadi pernyataannya itu beranggap kalau agama itu
merupakan bentuk dari keluh kesah masyarakat yang tertindas yo tentang apa yang mengenai ke dia, kayaknya musibah lah apalah. Nah, jadi kata candu yang di sini tuh berkonotasi positif. Nah, candu nih maksudnya tuh candu positif tuh maksudnya tuh adalah candu tanaman yo atau tanaman opium. Nah, tanaman opium itu kan memiliki getah. Nah, getahnya itu bisa dimanfaatkan sebagai obat penghilang rasa sakit. Nah, jadi kayak tanaman opium tuh agama juga berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit pada orang yang menganut agama itu yo. Nah, agama juga nih dalam perspektif Karl Marx juga dapat menimbulkan ilusi kebahagiaan bagi orang yang menganut agama tersebut. Nah, jadi gitu sih penjelasannya. Oh, jadi candunya itu lebih ke konotasi positif ya, bukan Iya, iya. mengarah ke negatif. Soalnya kan zaman bukan zaman sekarang, maksudnya secara secara awalnya tuh candu tuh ya biasanya dikonotasikan ke arah yang tidak baik kayak narkoba atau minuman keras atau kebiasaan buruk lainnya gitu kan. Jadi kalau menurut dari penjelasan dari Yaspi tadi, jadi kalau kita kena musibah kemudian mengingat Tuhan, kita jadi langsung berpikir ya kalau apa yang menimpa kita itu kayak merupakan kehendak dari Tuhan gitu ya. Iya, iya. Juga kita percaya kan kalau segala sesuatu yang menimpa kita tuh ya pasti nggak akan melebihi kapasitas kemampuan kita gitu. Ya, kalau Allah butuh kita tuh mesti nggak mungkin di luar kapasitas kita kan. Pasti apa yang menguji kita tuh kita dapat menanganinya asal dengan sabar tadi. Oke, ya, ya jelas jelas. Oke, jadi kita kan tadi kan udah bahas tuh korelasinya gimana ya. Nah, sekarang kita bahas agak agak nyimpang dikit sih. Bukan nyimpang sih, agak keluar Melebar ya. lebar-lebar dikit. Nah, jadi Oke. kita akan bahas tentang masih dalam ruang lingkup ini. Nah, kita nih bahas tentang dampak positif nih, yuk. Nah, kalau kita lihat corona ini kan orang kan mikirnya dampak negatif terus. Nah, menurutmu kalau dilihat dari perspektif lain, ada nggak nih manfaat positif dari COVID-19 ini? Ya kalau kita bisa ngambil hikmah dari segala sesuatu, pasti ada aja gitu hal-hal positif, walaupun di suasana yang kelihatannya nggak baik ini. Jadi misal kita bisa mikir juga bahwa oh di pandemi ini terjadi sesuatu yang biasanya nggak terjadi di lain waktu gitu. Misalnya yang pertama itu seperti yang tadi kita bahas, kita jadi lebih banyak mengingat Tuhan ya. Iya, iya. Nah dengan itu kita jadi tenang gitu kan. Dan berarti dengan adanya wabah seperti ini kita juga jadi mendekatkan diri padanya dan Mm-mm. ya otomatis setidaknya akhiratnya itu dapat gitu. Nah, iya, Ya, iya. jadi ya balance lah di dunia juga mengingat Tuhan dan itu juga termasuk berpahala kalau mengingat. Kemudian yang kedua, nyadar nggak sih di saat kayak gini pas kita dikasih untuk keluar, akses untuk keluar, kita jadi lebih punya banyak waktu untuk keluarga. Nah, iya betul banget, betul betul. Kan kita mahasiswa tuh, jadi mungkin kalau ada tugas banyak di kampus, bisa sampai sore, bahkan Iya, malam. malam juga kan. Nah, atau mungkin yang pekerja kantoran juga kan ada liburan. Ya mereka mungkin jarang ketemu keluarga mereka gitu kan. Nah, alhamdulillah di pandemi ini ketika kita dibatasi dan harus eh, sebisa mungkin menetap di rumah, kita jadi lebih punya banyak waktu buat keluarga. Kita bisa lebih komunikasi, bisa lebih mengerti satu sama lain antara anggota keluarga gitu kan. Ya, bagus sih maksudnya, lebih mendekatkan diri ke keluarga juga. Ya, ya. Terus yang ketiga nih, misal di masalah lingkungan, Ya, kan masalah kita lingkungan. orang-orang sekarang jarang keluar, artinya jarang menggunakan transportasi juga. Hmm. Dan bisa kita lihat banyak yang bilang bahwa
langit langit-langit itu menjadi kelihatan lebih cerah. Nah, ya, Benar gak sih? ya, 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 ya. Apalagi di kota-kota besar tuh ya, Nah iya, yang lagi PSBB gitu. artinya kan ya bagus Seru juga. banget sih, yo. Mm-mm. Apalagi kan kalau kita lebih jarang keluar rumah, lebih sering di rumah tuh kan kita kan juga ngehemat uang buat transportasi sehari-hari ya. Kayak ke Hmm. kampus ya gitu. Nah, jadi itu bisa mengurangi pengeluaran kita juga sih di saat pandemi ini. Nah betul, jadi yaitu dapat manfaat ke mendekatkan diri pada Tuhan, kemudian ke keluarga, lingkungan juga bagus. Terus yang keempat, eh, ini tergantung orangnya juga sih, tapi ada beberapa orang atau banyak orang yang Ya. merasa bahwa waktu ini bisa dimanfaatkan untuk ngelakuin hobi. Jadi banyak Nah, ya banget benar. hobi yang bisa dilakuin di rumah gitu kan. Hmm. Kayak misalnya temenku ada nih di kampus, dia Nah, nanem nanem tanaman gitu, ditaruh di nah. jendela-jendela kamarnya. Jadi selama lockdown itu dia nanam bibit-bibit gitu. Dan dia memang suka ngelakuin itu. Jadi ini juga jadi inspirasi bahwa walaupun Hmm. dalam keadaan yang masih dibatasi, kita masih bisa having fun, masih bisa menyenangkan diri, nggak stres, bisa ngelakuin hal yang bisa kita sukai gitu. Terus ada juga teman di kampusku juga satu kelas, karena eh, COVID-19 ini dia jadi mulai mikir mau ngapain ya. Akhirnya Hmm. iseng-iseng bikin channel YouTube. Oh, Mungkin iya, iya. kontennya terlihat sederhana ya karena memang baru pemula, tapi ya Hmm. ada nilai edukasinya di situ. Jadi Hmm. Betul, betul. bagaimana sih biar nggak stres selama pandemi ini, terus apa sih yang bisa kita lakuin selama eh, menunggu waktu untuk kita bisa keluar lagi gitu. Jadi Hmm. banyak banget Iya, sebenarnya iya, iya. produktif yang bisa kita lakuin selama apa ya, kayak PSBB ya di Indonesia. Nah, kalau di Benar sini ya. lockdown ya, jadi kita bisa ngelakuin banyak hal yang bermanfaat lah gitu. Hmm. Betul. Nah, mengenai manfaat yang keempat tadi ya, yuk, tentang hobi. Hobi ini juga lebih bermanfaat lagi kalau yang kita pun itu bisa menghasilkan uang, yuk. Bisa ya. Jadi kan kita cuma di rumah ngelakuin hobi kita dan menghasilkan uang. Itu kan bermanfaat banget kan buat kita kan. Bisa banget. Ada juga kan orang yang hobi ngerajut atau menenun atau desain apa gitu kan pakai kain Ya, atau kayak gitu. nah itu kan artinya ketika dia lebih punya banyak waktu di rumah dia bisa ngelakuin lebih banyak dan Iya. ada nilai ekonomisnya juga nantinya gitu. Ini banyak juga sih keuntungannya ya kalau mau kita mikirin. Dan apalagi yuk manfaat lainnya yuk. Manfaatnya, oh sepertinya kalau di Indonesia ada itu nggak sih? Ada misal eh, masyarakatnya dikasih apa gitu? Ada bantuan apa? Kalau bantuan sih mungkin apa ya yang dirasakan tuh bantuan itu yuk pemotongan tarif listrik. Nah, ada yang gratis juga tuh masyarakat di Indonesia, sebagian ada yang digratiskan. Tapi Hmm. nggak semua sih, ada yang digratiskan, tapi juga ada yang cuma dipotong berapa persen gitu yuk. Intinya buat meringankan juga lah. Bagus sih. Jadi kalau di Malaysia juga ada kayak gitu. Di Malaysia itu semua provider internet, penyedia layanan internet, gitu, operator atau kita nyebutnya ya, itu semuanya Ya. ngasih kuota gratis 1 GB Oh, per harinya. lumayan itu. Nah, jadi kita bukan cuma disuruh belajar dari rumah, tapi kita juga dikasih fasilitas akses internet. Iya, Harganya iya, iya. itu kan cukup ya buat nugas-nugas gitu, buat upload PDF dan lain sebagainya gitu kan cukup, insya Allah. Iya. Jadi bagus sih sebenarnya. Nggak cuma di Malaysia yuk gitu yuk. Di kampusku sebenarnya juga ada sih bantuan itu. Jadi bantuannya itu Ada juga. berupa uang tunai. Sebelumnya sih bantuannya berupa paket internet katanya gitu. Terus diganti jadi uang tunai sebesar
50.000. Nah, itu ditransfer ke ATM mahasiswanya. Nah, tapi masalahnya sampai sekarang tuh belum cair ya. Belum cair. Hmm. Mohon bersabar, ini ujian. Oh iya, sabar. Biar dapat manfaat positif juga dari sabarnya ya. Nah, iya. Hmm. Jadi sebenarnya juga ada sih beberapa orang tuh yang akibat kuliah daring tuh kan jadi nggak ada sinyal lah, kuotanya juga nggak ada lah. Kan banyak tuh kasus di Indonesia tuh kan ada kayak orang yang nyari sinyal tuh sampai meregang nyawa yo. Nah, Jadi iya nyari pernah dengar tuh. hmm, nyari sinyal tuh sampai ke mana-mana gitu, ada yang ketabrak motor lah, kecelakaan gitu kan. Hmm. Itu sih dampak negatif malah ya. Ya, harapannya ke depannya bisa lebih baik lah. Iya. Dan oh ya, harapannya. Ngomong-ngomong harapan nih yo. Kamu ada nggak saran buat teman-teman di Indonesia yo? Oke, kalau saran sebenarnya bukan teman-teman Indonesia ya, tapi lebih ke semuanya termasuk diriku sendiri gitu. Ya, Jadi buat pengingat juga, ini saran tuh banyak banget nih kalau mau bilang, ya ini itu. Cuman ya, di ya. sini aku pengen nekanin satu hal gitu, bahwa Hmm, ayo dong kita nurut gitu. Jadi yang di garis bawah itu nurutnya sih. menurutnya. Kita berusaha lah semaksimal mungkin buat nurut dengan segala kebijakan dan himbauan dari pemerintah gitu, misalnya disuruh di stay ya udah stay di rumah aja, terus Ya, misalkan dibatasi nggak boleh keluar ya udah terima aja dulu sebentar, soalnya kan ya. kita lagi masa-masa kayak gini bagusnya diam gitu biar nggak menyebarkan lagi. Jadi Hmm, ya kita sabar dulu selama beberapa waktu buat dapetin hal yang lebih baik, kan worth it gitu ya, jadi ya, kenapa ya, ya. enggak. Terus juga kalau misalnya dihimbau untuk selalu jaga kebersihan, cuci tangan, pakai Pakai masker, masker. sanitizer juga, jadi ya ayolah kita lakuin sama-sama, jadi nggak melulu nyalahin yang di atas, maksudnya Ya, ya. yang punya pemangku kebijakan itu, tapi kita juga harus sadar diri, kita punya kesadaran pribadi, dan kita mengedukasi diri kita sendiri bahwa ayo loh, ini dimulai dari kita juga, hal-hal kecil kayak gitu. Ketika misalnya kita diam di rumah, artinya kita bisa memutus rantai penyebarannya gitu kan. Hmm, Nah, jadi itu sih yang harus ditekanin, kita ayolah nurut. Bentar doang oke. kok, ini nggak bakal lama insya Allah kalau kita benar-benar niat, benar-benar semangat, dan benar-benar pengen wabah ini cepat selesai. Ya udah, nurut. Oke, jadi intinya nurut ya, ya. Dan juga kebijakan pemerintah tuh juga nggak ada artinya kalau kita sebagai masyarakat juga nggak berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Betul. Kayak ibaratnya tuh sekarang tuh kayak pantun berakit-rakit Pepatah itu mas. apa yuk? Pepatah kali. Ya terserah saya lah. Nggak bisa gitu. Ya udah pepatah. Jadi pepatah tuh ada yang nyatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, Oke. bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Hmm. Nah, Jadi kita tuh betul. cuma dulu aja, nanti kalau main-main ke mallnya nantilah kalau Mm-mm. COVID-19 sudah selesai. Iya. Lagi pula mallnya tuh nggak akan berubah jadi pasar ikan kok kalau kita nggak kunjungin Iya, setiap hari gitu iya. kan. Dia akan tetap jadi mall, cuman ya Mhm. tahan diri dulu lah gitu. Bersakit-sakit dulu Iya, gitu di rumah. Ya nggak, maksudnya bukan sakit ya. Ya kita batasi diri sendiri dulu di rumah. Ketika mhm. semua masalah udah selesai, ya udah kita bisa free, Bebas gitu ya. enjoy our life lagi gitu. Oke. Yo, gak kerasa kita ada di penghujung acara nih, yo. Nah, udah bicara panjang lebar tadi kesana kesini, udah melebar-melebar juga. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Nah, saya mengucapkan terima kasih secara pribadi untuk Cahyo telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Sama-sama. Dan diskusi kali ini kita
dapat memberi manfaat kepada khalayak umum ya, yuk. Amin. Oke, jadi sekian aja ya. Kita bakal ketemu lagi di proyek desa. Ketemu aku lagi tuh kayaknya 2 atau 3 minggu lagi ya. Nah, itu pastinya dengan narasumber yang berbeda yang juga kompeten dalam bidangnya ini. Nah, ya udah sampai sini dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.